Kali ini aku pengen review film sing isih tayang nang bioskop, film Home Sweet Loan. Iku diangkat dari novel Almira Bastari dan disutradarai oleh Sabrina Rochelle. Film iki ceritake kehidupan seorang karyawati. Mungkin kenapa film iki dapat sambutan sing apik karena relate karo kehidupan sing ono terutama ning Jabodetabek untuk karyawan dan karyawati di situ. Jadi tokoh utamanya itu seorang karyawati namanya Kaluna. Dia itu diceritakan di situ anak terakhir ya dari 3 bersaudara. Jadi punya kakak cowok sama kakak cewek. Terus dia tuh anak terakhir. Nah, dia itu masih tinggal bareng satu rumah sama orang tuanya, sama kakak-kakaknya lah. Kakak-kakaknya itu sudah menikah semua dan sudah punya anak semua. Banyak pesan atau realita kehidupan yang sangat relate sekali sama kehidupan umum keluarga di Indonesia. Kaluna ini tergolong wanita karyawati di salah satu kantor di Jakarta. Dan kalau pagi seperti karyawan pada umumnya berangkat pakai KRL, kerja, sore pulang, rutinitasnya itu seperti itu. Yaitu relate sekali sama kehidupan yang sebenarnya di Jakarta dengan UMR-nya yang besar. Kaluna ini dia punya 3 sahabat kerjaannya ya, tapi yang akrab di situ yaitu Danan, Teh Tanis sama Mia. Jadi mereka berempat itu akrab di dalam kantor maupun di luar kantor. Kaluna ini dia itu cita-citanya itu pengen punya rumah sendiri. Jadi dari awal dia kerja tergolong dia itu sangat irit sekali, bahkan mungkin kalau di kehidupan nyata biasanya cenderung dikatain pelit, tapi bukan tanpa alasan kenapa dia kok sangat irit. Tapi alasannya itu dia itu karena cita-citanya dia pengen kredit rumah. Dia itu merasakan di rumahnya itu kurang privasi. Ya ini sangat relate sekali dengan mayoritas di masyarakat kita. Ada 3 saudara kandung udah menikah tetap tinggal satu. Ini mungkin sebagian besar mengalami cerita kehidupan seperti ini. Di suatu momen Kaluna yang benar-benar bikin hilang kesabaran ya, ketika uang yang dia kumpulkan, dia itu pengen ambil rumah untuk DP. Itu nyari-nyari rumah, muter-muter. Relate sekali karena kalau mungkin 300 juta kalau di kampung itu udah dapat bagus lah, lumayan bagus rumah segitu. Tapi kalau di sana ya itu untuk DP aja biasanya, apalagi untuk tempat yang strategisnya yang di dekat-dekat kantor atau di Jakarta jantung kotanya. Yang lucu itu ada tuh dapat rumah bagus nih, besar, terus luas, kok harganya murah itu dapat nih ya. Akhirnya oke nih kayaknya, tapi rumahnya agak klasik gitu ya, besar, klasik, murah lagi. Oke nih kayaknya Kaluna tertarik. Nah, terus mereka cek dulu di situ. Takutnya kan banjir ya. Jakarta kan juga sering, beberapa tempat kan sering kena banjir. Tanya ke tukang warung, "Pak, di sini banjir nggak sih Pak?" "Oh, aku tinggal di sini udah lama, nggak pernah banjir, yang di sini aman itu." Nah, udah tuh Kaluna, wah aman di sini berarti nggak banjir. Nah, terus nanya lagi nih, ini berarti dulu yang punya siapa sih? Yang punya siapa ya? Dokter siapa gitu. Terus sekarang di mana Bu? Dia korban itu, dia di rumah itu. Ternyata kenapa murah itu karena di rumah itu ada bekas perumahan, makanya rumah itu nggak laku-laku. Itu salah satu scene yang bikin ketawa sebelum kita nanti dibawa benar-benar menyentuh, sangat-sangat terharu. Bahkan itu banyak yang menangis, termasuk saya sendiri juga, karena sinematiknya itu benar-benar dapat dari emosinya, terus pengambilan gambarnya, ceritanya, terus soundtracknya itu masuk semua. Dia meledak itu ketika tahu kalau sertifikat rumah yang mereka tempatin itu digade sama kakak cowoknya itu yang pertama. Jadi kakak cowoknya itu beli tanah, uangnya masih kurang, akhirnya dipinjemin sama ibunya untuk digadai sertifikatnya, dan ternyata tanah itu bermasalah atau double sertifikat. Dan ini juga real juga, di situ itu banyak di kota-kota besar itu kasus sertifikat double itu juga banyak. Makanya kalau di situ ya memang harus ekstra hati-hati kalau beli di daerah Jakarta itu, benar-benar harus benar-benar ngecek. Nah, cerobohnya kakaknya itu dia nggak ngecek bahwa itu adalah sertifikat double. Di situ udah pecah semua, udah. Kakaknya kan tahu yang punya uang tabungan itu ya cuma Kaluna. Nah, kakaknya tuh minta tolong tuh sama Kaluna,
Situ Kaluna udah tuh langsung pecah. Aku kurang ngalah apa ya? Kurang mengalah apa? Selama ini aku disingkirkan dari sini. Aku kayak pembantu, semua pekerjaan rumah cuma aku sama ibu yang ngerjain. Udah pokoknya meledak di situ. Yang dia kumpulkan sangat merih banget, yang ngirit banget, sampai kalau dilihat di film itu Kaluna itu ya cenderung saking ngiritnya itu sempat diputusin sama cowoknya yang pertama. Akhirnya Kaluna pergi dari rumah. Nah di situ scene-nya sedih banget tuh. Dia pergi ke pinggir jalan di halte bis, bawa koper, nangis di situ. Kaluna nangis habis-habisan di situ. Dan dia bingung nih mau kemana. Akhirnya chat Danan minta dijemput. Akhirnya dijemput Danan, terus numpang di apartemennya Danan. Kaluna numpang di situ untuk sementara waktu sampai nanti Kaluna mau dapat kontrakan. Ini yang menarik dari film ini. Itu masih tetap hitung-hitungan Kaluna di situ itu. Jadi Kaluna bilang, aku nanti tetap bayar ya di sini Danan ya gitu. Tapi aku nggak bisa bayar penuh gitu. Paling separuh dari sewa. Nggak usah lah, bayar sama siapa aja ya. Tapi Kaluna nggak mau kalau cuma gratis itu, nggak mau, walaupun sama teman baiknya dia nggak mau. Akhirnya deal nih. Kayak udah Kaluna itu cuman bersih di situ bayarnya. Kaluna ini kan pas mau pulang kerja itu pernah scrolling HP. Di situ iklan ada kayak klaster perumahan gitu yang letaknya strategis, terus juga modern gitu ya. Terus disamperin tuh sama mereka berempat bareng. Pokoknya udah cocok banget lah, tempatnya strategis, terus bagus rumahnya, sampai pura-pura udah milikin rumah itu tuh. Salah satu scene yang terharu itu dia pura-pura masak, terus pura-pura duduk, nanti aku mau di sini, nanti aku tidur di sini ya gitu. Pokoknya udah kayak anak kecil main rumah-rumahan kayak gitu. Si Danan itu udah mulai merhatiin tuh, kayaknya udah mulai timbul benih-benih cinta nih si Danan ini, tapi dia belum berani nyatain. Dia cuman foto dari belakang itu, foto candid. Nah, si Kaluna ini akhirnya ngajuin kredit lewat kantornya. Di situ Kaluna seneng banget ya. Akhirnya setelah impiannya sekian lama mau kredit rumah, nyari rumah yang nyaman, dapet tuh rumah nyaman dan kreditnya udah di-apply nih. Ya udah tinggal tanda tangan, DP masuk, udah selesai, dia udah punya rumah itu. Klimaks ceritanya itu tahu-tahu Kaluna ajuan kreditnya dibatalkan, uangnya dikasih ke bapaknya untuk nebus sertifikat yang dipinjamkan sama kakaknya tadi. Ya intinya dia korbankan dirinya, masa depannya, impiannya, wis pokoknya ikhlas. Sebenarnya bapaknya itu nolak. Kaluna enggak, ini uang keringat kamu. Tapi Kaluna tetap bersikukuh, enggak Pak, nanti kalau rumah ini disita, bapak sama ibu tinggal di mana? Nah, bapaknya nangis minta maaf sama Kaluna. Karena Kalunanya bersikukuh ngasih, yo akhirnya dikasih. Bapaknya itu bijak, jadi dia nggak ya udah lunas itu nggak, jadi tetap rumah itu akan dijual, nanti akan dibagi. Bapaknya nggak tega kalau uang Kaluna yang jerih payah dikumpulkan selama bertahun-tahun itu dipakai untuk menutupi kesalahan kakaknya. Jadi poin salah satu keadilan dari bapaknya itu ya tetap dijual dan nanti diwaris gitu ya. Dan kakaknya ngabarin untuk minta sebelum rumah itu dijual untuk Kaluna pulang. Dan dia cerita kalau ibunya itu sejak Kaluna pergi itu selalu masak sup kacang hijau. Jadi itu dibawa nangis itu pas momen itu. Jadi ibunya itu nggak pernah bilang nak pulang atau gimana, karena kan tahu kan kecewa. Dan yang ngambil sertifikat itu ibunya, kalau bapaknya kan nggak tahu. Ibunya ambil sertifikat, pinjamin ke kakaknya, jadi merasa bersalah, nggak berani nyuruh Kaluna untuk pulang, tapi setiap hari itu masak kesukaan Kaluna dan itu nggak ada yang makan. Nah itu Kaluna nangis di situ, nangis. Akhirnya pulang ke rumah, karena sebelum rumah itu dijual mereka ingin kumpul. Ini relate banget dengan kehidupan nyata ya. Biasanya kan kalau kita tinggal bareng sama ibu, kalau masih ada ibu masih hidup itu kan pasti semuanya kan ibu ya, mulai bangun tidur, masak, nyuci. Itu kadang kita itu lalai ketika semuanya itu masih lengkap, kita masih enjoy, itu kita lalai. Endingnya Kaluna resign, buka usaha catering ayam. Nah ini kalau di film sih oke aja sih, buka catering terus sukses gitu ya. Tapi kalau di kehidupan nyata karena ibaratnya sebagai safety belt lah ya, ketika nanti ternyata usaha yang dibuka itu kok tidak jalan kan, yo jangan langsung resign sih kalau menurut saya. Mending sambil masih karyawan, sambil jalanin pekerjaan, masih ada gaji gitu. Yang biasanya kalau buka usaha kan
kan juga ambil pinjaman lah ya. Udah selesai di situ endingnya. Untuk makna atau pelajaran yang bisa saya ambil ya untuk pribadi saya sendiri dan kebanyakan masyarakat kita ya di Indonesia ini ya. Satu, ya memang kalau sudah menikah ya lebih baik memang mandiri sih, maksudnya berani untuk memutuskan mandiri, karena menurutku lebih baik untuk privasi, untuk ibaratnya kita nggak tergantung sama orang tua. Kalau belum bisa nyicil rumah mungkin ngontrak pun nggak apa-apa gitu, yang penting ya berani mandiri, karena kalau nggak nanti kurang lah. Terus kesan keduanya ya mungkin film ini merangkul ya teman-teman yang lagi berjuang, teman-teman yang lagi bekerja dimanapun itu. Setelah nonton ini dikasih kayak dipeluk gitu, kayak kehangatan. Aku pribadi rating film ini 9,7 lah, 9,7 dari 10. Salah satu film sekarang masih diputar nih di bioskop Pekalongan di 21 atau di Transmart ya. Ini salah satu film yang harus menurutku kalian tonton sebelum nggak diputar lagi. Kalian tonton, kalian nikmati, terus jadikan itu penyemangat hidup kalian. Pokoknya relate banget nih film ini. Oke, sampai jumpa di review untuk film-film yang lain.